Dalam rangka memperingati Hari Pohon Sedunia, kita akan membahas satu topik yang memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan antara satwa, manusia, dan lingkungan. Apa itu? Namanya hortikultura. Kalau kita ngomongin hortikultura tuh nggak cuma tentang tanaman hias, pohon-pohon yang indah, tapi hortikultura itu punya peran yang sangat besar di lembaga konservasi seperti Jagat Satwa Nusantara, karena hortikultura itu berperan besar banget untuk kesejahteraan para satwa di lembaga konservasi dan juga memberikan estetika yang indah untuk para pengunjung. Nah, Jagat Podcast kali ini sudah mendatangkan dua narasumber internal yang akan ngebahas tentang hortikultura. Yang pertama adalah Boas Alvin, General Manager sekaligus Head dari Hortikultura Jagat Satwa Nusantara, dan yang kedua adalah Ibnu Hortikultura. Yuk langsung aja kita ngobrol sama mereka. Halo semua, nama saya Boas Alvin Giarto. Saya di sini sebagai GM Life Science sekarang, juga merangkap sebagai Head Hortikultura sekarang. Oke. Betul. Oke, masih mau silakan perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Zubair. Oh, itu bukan Iya. hortikultura. Bukan dong. Oh, bukan. Biar lebih Sebagai Soalnya namanya di HP orang-orang tuh Ibnu Horti. Ibnu Horti. Gitu. Oh. Jadi kirain emang namanya Ibnu Hortikultura. Horti gitu. bukan dong, ya? bukan. Terlalu identik dengan tanaman. Iya. Nah, Mas Boas, Mas Ibnu. Sebelum kita mulai, ini kan Jagat Podcast ya. Jadi Tuh. seperti Mas Bosnya kan saya pakai topi Jagat Jagat Satwa Satwa. nih. Jadi untuk mendukung Jagat Satwa, kita udah nyiapin sesuatu buat kalian. Apa Oke, tuh, Mas? oke. Nah, kita sudah siapkan topi. 2 topi untuk Mas Ibnu dan Mas Boas. Boleh. boleh. Mas Boas yang mana nih? Yang coklat yang merah. Merah aja. Yang merah aja. Merah aja. Siap. Siap. Langsung pakai? Langsung pakai. Tapi Langsung kayaknya pakai banget ukurannya nih. salah nih. Banget, langsung Oke, pakai. siap. Boleh. Ayo, jadi kan kekembaran dong. Ayo. Manis, pokoknya dah. Manis. Boleh diminum ya kalau mau ya. Oke. Ayo. Minum dulu kali ya, Mas ya. Santai. Ngan. Ini session pertama nih. Boleh. Session pertama kita kenalan dulu dong. Karena kalau nggak kenalan, maka Tak kenal. kenalan. Buat kata saya. Iya. Oke, jadi di sini kita mau kenalan, tapi kenalannya agak beda nih. Gimana tuh, Kita Mas? pakai games namanya Fill in the Blank. Jadi Boleh. Mas Boas sama Mas Alvin harus melanjutkan kata-kata yang saya kasih. Contohnya ya, misalnya nama saya Boas Alvin, saya suka makan tahu. tahu. Harus langsung jawab kayak gitu, Mas. Oh ya. Mas Alvin. Mas ngerti ya? Ngerti. Oke. Kita mulai aja nih. Udah siap pertanyaannya ya. Harus prepare dong. Siap. GM nih harus serius ya. Bersiap-siap gue ya. Sorry banget sebetulnya kalau ribut ya, soalnya kita lagi di resto yang estetik, resto Banti Murong. Wah. Resto bakau. Resto bakau. Ya Allah. Resto bakau. Banget itu. Udah lama jadi sih. Waduh. Aduh, Mas Eko, maaf Mas Eko. Oke, kita langsung mulai ya. Fill in the blank, start. Oke. Nama saya Boas Alvin. Ya. Kalau topi saya ketinggalan di rumah, saya langsung merasa seperti Padut. sebagai orang Jawa, saya akan luluh kalau ditawarkan makanan Putu. Dulu waktu saya jadi head hortikultura, tanaman yang paling bikin saya pengen resign sebentar adalah Anggrek. Sementara pas saya jadi kurator dunia air tawar,
ikan yang paling punya drama itu adalah ikan. Frogfish. Ih, Kalau saya bukan kerja di bidang life science, kemungkinan besar saya sekarang menjadi teknik sipil. wow. Engineer. Hal paling absurd yang pernah saya lakukan di kebun binatang adalah Berbicara dengan hewan. Oke, ada 4 lagi pertanyaannya Mas Bu. Saya ini orangnya sabar, kecuali kalau melihat orang yang Malas. Mas Ibnu, hati-hati Mas Ibnu. Siap. Main dikit. Oke. Teman-teman bilang saya ini orangnya Lembut. 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 Padahal aslinya saya lebih ke Galak. ini contoh pandangan itu menipu ya guys. Kalau dunia ini cuma punya satu aturan baru, saya ingin aturannya semua orang wajib titik-titik setiap pagi. Mandi kali ya. Boleh, boleh, Ada boleh. yang nggak suka mandi pagi-pagi Mas? Enggak sih, Oh, enggak. Ini semua cuma dong. langsung aja, langsung kepikiran. Hal yang paling bikin saya takut itu bukan ular, bukan harimau, tapi Gajah. Oke, thank you Mas Boas. Thank you, thank you. Itu kita sudah mengulik sifat-sifat Mas Boas. Iya. Ternyata suka banget kue putu dan paling takut sama gajah. Gajah. Nggak takut sama istri. Oh, itu mah udah di atas tuh. Oh, iya. Di atas itu top tier, top tier, top tier, top tier. Itu top tier udah. Itu. Jangan ganggu gugat. Oke, Mas Ibnu. Oke, siap. Lanjutnya. Siap? Siap. Oke. Nama saya Ibnu dan orang-orang biasanya kenal saya sebagai orang yang Pendiam. pendiam. Hal paling kecil yang bikin saya bahagia itu sebenarnya cuman Duit. Guys, duit nih. Siapa yang nggak seneng sama duit? Nah, itu dia. Iya sih. Kalau saya capek, biasanya saya berubah jadi orang yang Pemarah. Oh. siapa nih tim Horti yang pernah kena marah? Saya paling nggak tahan kalau lihat orang yang Malas. Wah. nggak mungkin. Ngeri gitu. Dalam hidup saya selalu pegang prinsip kalau bisa titik-titik, kenapa harus repot? Nyari yang simpel. Oh, kalau bisa cari yang simpel, kenapa repot? Oke. Benda yang paling sering hilang dari hidup saya adalah Apa tadi? benda yang paling sering hilang dalam hidup saya adalah Kunci motor. kunci. Wah, piye sih? Kirain gunting stek. Enggak, Pak. Aman kalau itu, Pak. Gunting stek nggak hilang, tapi kunci motor hilang. Nah, itu sering jatuh dari kantong. Ini terlalu cinta sama tumbuhan gitu, ada gaya. Kebiasaan unik saya yang jarang orang tahu adalah Gampang akrab. oh, oke. Kalau saya ada di situasi yang kikuk, reaksi natural saya biasanya Santai. oh, Oh, pura-pura nyantai. slow. Iya. Keep walk. Kalau hidup saya punya soundtrack, lagu yang paling cocok adalah Kursi goyang. saya percaya saya bakal sukses kalau saya terus mempertahankan sifat Rajin. bagi Wah. Oke, sekarang kita simpulkan ya kalau Mas Gokil, Ibnu gokil. ini suka duit, tidak suka orang pemalas dan orang yang rajin. Oh. Oke. Oke. Nah, Mas Boas sama Mas Ibnu nih, boleh nggak diceritain awal mula kenapa bisa terjun ke hortikultura ini juga? Soalnya saya tahu saya nih ya, Mas Boasnya anak teknik sipil, bener kan? Teknik sipil. Nah, gimana tuh kok bisa jadi horti gitu? Saya dulu atau Ibnu dulu nih? Mas Jem dulu lah ya. Iya, benar. Ah, Nggak boleh melangkah. iya. Nah, ini. Kalau saya ke dunia horti itu awalnya dari hobi sih sebenarnya. Awalnya hobi. Awalnya hobi, cuman namanya apa ya? Kadang dinamika hidup dan memang apa ya kayak tertarik gitu loh di dunia itu. Dunia horti itu saya
apa ya, sampai ke dalam-dalamnya, kulik ke dalam-dalamnya. Oh. Bahkan terakhir itu kan saya sampai ke tahap kayak kultur jaringan. Tahap Kultur jaringan, Kultur jadi jaringan. perbanyakan secara kultur jaringan. kayak stack gitu bukan sih? Stek di dalam wadah yang steril Oh. untuk memperbanyak. Wow. Oke. Hmm. Jadi berawal dari hobi ya. Hobi. Bukan berawal dari tatap ya. Bukan, dari mata. Lagi dong berawal dari tatap. Oh, gitu. Dari hobi. Oke. Dari Kalau hobi. Mas Ibnu nih. Dari Apakah waktu lahir langsung megang tumbuhan? enggak dong. Kalau saya sih awal-awal demen tanaman tuh ngeliat dulu bapak. Oh, Bapak. Iya. Oke. Bapak saya tuh dulu emang punya lahan lah depan rumah gitu. Suka-suka nanam gitu. Nah, kebetulan tuh pas banget kerja di sini. Oh. Saya dalemin lagi tentang tumbuhan gitu. Oh, jadi portofolio tumbuh hortinya udah dari kecil tuh ya? Iya. Terus aja diterima Mas Buas. Waduh. Udah sesuai root. Iya. Sesuai root. Jadi kalau di sini nih udah pengalaman hortikultura. Hortikultura sejak lahir. 15 tahun tuh. Sejak lahir. Kalau mungkin dari kecil mah ya udah 10 tahun. 10 tahun. Portonya 10 tahun. Itu pas tahu Sekarang umur berapa? Sekarang 21. Dari umur 11. 11. Iya. Buset. Ngeri. Udah. Ngeri. Nah, karena kita kerja di lembaga konservasi ya, Sobat Begat. Apa sih menurut Mas Ibnu sama Mas Boas makna hortikultura dalam konteks konservasi ya? Oh, kalau horti itu jembatan sih sebenarnya. Jembatan. Kenapa jembatan? Kalau dari segi satwa, tanaman itu kan sebagai bisa pakan, bisa tempat bersembunyi, tempat bermain. Oke. Kalau untuk pengunjung itu jembatan untuk apa ya? Estetika, eye pleasing gitu lah. Iya, eye pleasing. Mas Ibnu, jangan sama ya. Hampir-hampir mirip. Hampir mirip. Gak apa-apa. Ya kalau saya tuh ngeliat dari tanaman ya gitu ya Mas. Kayak gimana ya? Kayak kita punya lahan nih. Kosong apa gimana ya? Kagak ada tanaman. Aduh kayak kurang aja gitu. Kayak kurang aja gitu. Iya. Kurang gitu. Padahal manfaatnya kalau lahan kosong itu kasih tanaman. Iya. Manfaatnya buat orang banyak juga kan ya. Benar. Benar. Nah, itu baru pengenalan tentang hortikultura ini. Kita lanjut ke sesi peran dan fungsi hortikultura. Nah, fungsi dan peran divisi hortikultura ini di JSM ini apa sih Mas? Perannya yang paling utama karena kita lembaga konservasi, yang jelas tanaman di sini sebagai pendukung satwa. Pendukung satwa supaya satwa merasa nyaman dan punya habitat yang mendukung lah seperti di aslinya, di asalnya lah. Dan kalau dari segi apa ya, pengunjung mungkin supaya pengunjung itu nggak merasa kalau di taman buatan. Lebih menyatu ke alam. Wow, itu challenging banget sih. Betul. Challenging banget. Iya, benar. Sama kira-kira jawabannya Mas Ibnu. Apa beda? Sedikit beda. Sedikit beda. Asik. Gak mau kalah. Gak mau kalah. Kayak gimana ya untuk estetika gedung kayak tempat kita kerja lah ya. Kayak lebih adem ngeliat tanaman. Pokoknya kalau menurut Mas Ibnu tanaman di sini selain buat mendukung satwa juga buat estetika ya. Benar. Buat orang-orang juga biar ngerasa adem ya nggak sih? Benar. Nah, kan di dua-duanya di divisi hortikultura nih ya. Mas Bos juga masih perangkap tuh. Ada nggak nih teman-teman tim horti ini ya pernah bikin kesal? Ada nggak? Istilah aja boleh. Ada mah ada, cuman masih dalam tahap tahap pembelajaran. Kadang gemesnya kan di kita itu kayaknya udah ngejelasin, cuman kadang eksekusinya berbeda, nah itu bikin kesal.
Cuman itu juga masih apa ya? Dalam tahap wajar. Oh, masih di tahap Mal tahap wajar. wajar. Ya namanya masih belajar Iya, kan. iya, iya. Disuruh stek batang malah stek daun gitu ya. Betul. Bandel, siapa itu? Tandain, Mas Ibnu. Siapa? Kalau Ada nggak? ada mah ada. Ada mah ada. Ada aja. Udah, emang. mah. Ada aja. Kalau saya keselnya tuh beda mas. Kok kesannya beda? Cuman beda prinsip doang. Oh. Saya kayak ngasih yang simpel, cuman dia ngasih yang lebih susah. Nah itu dia. Padahal prinsip lu kan kalau ada yang lebih simpel ya kenapa harus ribet? Nah itu dia. Mas Bo pernah cerita nggak Mas Ibnu kayak gini? Belum sih. Nggak pernah. Oh, Belum nyampe nih gitu. nggak apa-apa, cerita aja. Ya. Untuk mendukung kesejahteraan satwa juga ya ini. Betul. Tumbuhan-tumbuhan ini. Eh, seberapa pengaruh sih tanaman lanskap ini ngaruh di kesejahteraan satwa? Seberapa pengaruh ya? Besar loh pengaruhnya. Karena salah satunya terutama untuk satwa-satwa herbivore ya. Yang jelas itu untuk sumber pakan. Oh. Sumber pakan. Yang kedua juga tempat berlindung, berteduh. Itu juga apa ya? Enrichment-nya satwa-satwa. Oh, iya iya. Iya benar. Berarti yang ada di taman burung itu tanamannya Memiliki fungsi, Punya fungsi yang masing-masing. mempunyai fungsi. Contohnya di taman burung itu ada pohon kapuk. Dari dari kapuknya itu mendukung perilaku burung untuk membuat sarang. Oh, pohon kapuk. Pohon kapuknya. Dan yang paling dekat apa nih? Nah, yang di belakang tuh tanaman. Dia fungsi lainnya sebagai estetik itu untuk apa namanya? Mengambil nitrat dari air. Nitrat dari Betul, air. nitrat, fosfat. Biar pH-nya. Biar tidak keracunan nitrat. Oh, biar makanya. tidak keracunan. Stabil lah anunya. Oh, wow. Parameternya lebih stabil dengan ada Jadi tanaman. milih tumbuhan tuh nggak sembarangan ya Mas Ibnu? Betul. Benar. Nggak semua tuh. Misal nih di air, nggak semuanya bisa di air juga. Nggak semua. Nggak semuanya. Jadi harus benar-benar detail tuh. Wow. Tanaman apa yang bisa, yang nggak bisa apa. Sungguh mind blowing. Kan tadi ada estetika, tempat kesejahteraan satwa, sama kan kita klien kita tuh edukasi generasi ya. Nah ada ininya nggak Mas Bu? Challenge dalam menyeimbangkan estetika, terus edukasinya gitu-gitu. Pasti ada. Contoh apa ya? Memilih tanaman yang sesuai fungsi dan tanaman yang apa? Estetika. Estetik itu terkadang susah. Karena apa ya? Menjadi satukannya apa ya? Supaya tampil maksimal itu kadang susah tuh. Susah, cuman bisa dilakukan. Pasti bisa dilakukan. Pasti, tapi harus ada elemen-elemen yang lain. Contohnya misal tanaman outdoor mau dibawa ke indoor. Nah, itu kan butuh lampu, butuh angin alat yang bisa membuat angin, contohnya kipas. Butuh juga. Terus kayak sistem irigasi pasti otomatis tuh. Misting untuk mengatur kelembapan. Banyak aspek. Banyak aspeknya ya yang harus di. Challenging banget ini kerjaan hortikultura. Apalagi ini 5 wahana. 5 wahana. Iya. Puyeng dah. Dan tiap wahana punya khasnya tersendiri. Punya khasnya tersendiri. Khas tersendiri. Ini ada pertanyaan yang bagus banget ya. Apa tuh? Kan kita akhir-akhir ini ada cuaca ekstrim ya. Oh, Iya. Nah ini ada perlakuan khusus ya ini? pasti. Ada. Pasti. Apa tuh kalau boleh tahu? Kalau yang akhir-akhir ini kan yang jelas panas secara ekstrim ya. Biasanya kita perlakuannya terutama untuk yang sudah tercover sistem otomatis itu pasti ditambah durasi irigasi tapi yang di dalam tanah. Bukan Dalam yang di tanah. betul. Sprayer yang di tanah.
supaya tanaman tidak terlalu stres kalau langsung ke medianya itu airnya. Tanaman juga bisa stres. Bisa banget. Bisa banget mas. Bisa ya. Bisa banget. Tahu-tahu kering soalnya saya yang panik nanti. Gejala stresnya apa tuh? Apakah Gejala stres, kenut kah atau apa? Kadang pusing tuh. Enggak. Biasanya terlihat dari daun dan batang itu sudah terlihat. Daun dan Batang itu terlihat. oh batang. Nah, kalau daun paling gampang tuh, dia sedikit keriting sama warnanya memudar. Oh, itu stres. Kalau dari paling gampang lihatnya dari daun. Bahkan dari jauh kan kelihatan tuh yang biasanya kalau performanya bagus kan Iya. warnanya itu kalau berubah pasti kita ngeh. Itu treatmentnya gimana nih Mas? Kalau misalnya ada tanaman stres. Paling kita ngasih pupuk lah. Pupuk nutrisi gitu ya? Nutrisi. Ada Pupuk B1, main hormon. Micro? Main hormon. kayak perangsang ya mas ya. Ya, anti stres lah. Enggak ke psikiater. Nah, Enggak. terakhir ini psikolog yang resign. lain cerita. Bisa gitu ya. Karena hortikultura ini juga pasti ada kaitannya sama satwa kan ya. Ada nggak komunikasi antar Mas Bo dengan divisi lain kok? Pasti. Ada. Biasanya gini nih, dari semisal unit DAC lah, dunia air tawar. Untuk di akuarium di dalam tuh, misal dari akuaris gitu ada yang request tuh kalau di akuarium ini ditambah tanaman jenis tertentu bisa nggak? Nah, kita sebagai horti itu kadang memberikan apa ya? Suggestion kayak konsultan gitu lah. Ini bisa dengan catatan ini, yang ini bisa dengan catatan ini gitu. Berarti kalau dipikir-pikir tim horti ini kayaknya yang paling sering baca jurnal nih. Iya. Benar. Benar. Kenyang. Kenyang. Mas Ibnu juga baca jurnal? Enggak. Kasih. Enggak. Baca ini biasanya. Apa namanya? Yang sering di Instagram tuh biasanya kan juga banyak tuh. Kan nggak selalu lewat jurnal sekarang. Kadang ada edukasi yang lewat di Instagram, ada yang di TikTok. Nah, kalau generasinya Ibnu tuh kayaknya TikTok ini. TikTok, Instagram, Twitter. Kesenjangan generasi. Benar. Satu jurnal, satu TikTok. Emang Gen Z banget ya. Gen Z. Gini dulu dong. Apa tuh? Kalau misalnya milih tumbuhan itu dari Mas Bo yang pilih, Mas tim horti yang offline apa kayak gimana? Kalau kita yang milih Mas Boas, cuma nanti kita yang eksekusi lah. Eksekusinya kalian. Berarti di sini nih pertanyaannya buat Mas Bo. Apa tuh? Ada strategi nggak dalam memilih tanaman yang sesuai dengan kebutuhan satwa? Apa Mas Bo ujung-ujungnya baca jurnal tentang hewan itu juga? Betul, pasti. Karena kan nggak mungkin kita asal kasih tanaman, terutama apa ya? Karena kan tanaman juga ada yang mengandung racun juga kan. Dan kadang di beberapa hewan itu poten, mematikan, tapi di hewan yang lain enggak. Nah itu kita harus tahu tuh di mananya. Bahkan di hewan mana itu nggak bisa nggak jadi racun. Cuman misal di mamalia jadi racun. Oke. Aduh, saya kasih ya Allah. Udah baca jurnal horti, jurnal satwa. Iya. Udah dipastikan beliau betul buku sebetulnya. Tiap malam tuh baca. Apakah JSN punya program khusus untuk memanfaatkan tanaman lokal atau endemik Indonesia? Pasti ada dong. Pasti. Banyak. Apalagi satwa-satwa endemik Indonesia. Betul. Harus memungkinkan nggak kalau satwa Indo pakai tanaman lo? Memungkinkan tidak? Memungkinkan. Cuman terkadang itu aspeknya yang harus diteliti, dicermati.
tentang kebutuhan tanaman juga dan kebutuhan satwanya. Jadi kadang kan karena tanaman luar kadang ada yang dapat 4 musim kan. Oh. Ada yang butuh dingin juga. Iya. Nah itu kalau satwa-satwa lokal itu juga ada yang apa namanya dicocokkan lah kebutuhannya. Bisa banget. Bisa. Bisa Berarti banget. kalau kita mau pakai tanaman luar, kita harus cari yang sifatnya mirip-mirip sama tanaman Betul. lokal. Ya. Heeh. Oh. Nah, buat Mas Ibnu nih, Ya, tanaman apa yang paling susah dirawat? Kalau Mas Ibnu di wahana apa nih? saya di Komodo. Komodo Island. Oke. Ya, Di komodonya kan? Di kandang komodonya kan? enggak dong. Enggak. Di tempat wisatanya. Oh, ya, tanaman yang masih merawat sebelah mana? Full satu Full komodo dia. Satu. Komodo. Satu. Oh, satu komodo. Oh. Saya yang handle. Panutan. Oke. Bahkan enggak dong, enggak. Panutan. Enggak dong, enggak. Oke. Apa nih yang paling sulit? Bingung deh. Paling sulit Paling cerewet deh, paling rewel deh di ini. anggrek sih. menurut saya. Anggrek? Iya, Mas Boas sih tadi jawab anggrek. 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 Apa sih emang anggrek? Anggrek tuh kayak nggak bisa terlalu panas kan ya, Mas? Betul. Setiap anggrek punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Picky. Ya, picky. Bisa. Setiap jenis itu kadang mintanya ini. Cuman memang ya harus nemu balance-nya biar bagus. Balance-nya. Begitu ada Kita yang harus miss ekstra. aja. Nah, Ekstra banget ya. Iya. Aduh. Yang ini maunya tempe, yang ini maunya tahu gitu ya. Iya benar. Tapi nggak gitu ya. Nggak. buat yang gitu. Oh, kalau anggrek di musim komodo tuh di mana aja sih? Di kura-kura pancake, biodom, Hah? pal 7. Pal 7. Pal 7 tuh di kandang ular derik. Oh, Ular viper. wah Viper. Viper. Iya. Viper. Iya. Terus bagaimana tuh ngerawatnya sama ular? Ya kita manggil kiper. Oh, manggil kiper. Ah. Dikeluarin dulu. Iya. Oh. Aduh, ya. Saya sih stres juga ya kalau ngerawat tapi ada ularnya. Wah, gawat tuh. Dan yang paling kelihatan kalau komodo tiketing. Di tiketing. Tiketing di bawah patung komodonya. Itu kan hamparan anggrek tuh. Oh, oke. Ya, di 2026 ini kira-kira Horti ada bakal inovasi nggak? Apa? Yang penting kesejahteraan satwanya terpenuhi. Apa? Inovasi. Mungkin pemerataan irigasi otomatis kali ya. Oh, ya karena belum semuanya Belum otomatis semuanya, ya. betul. Iya, itu dream banget. Dream banget. Iya. Itu udah kalau ada lebih di maintenance-nya lebih gampang. Aha. Di anak-anak juga pantaunya lebih gampang. Misal di area mana yang rusak kan keluar notif tuh nanti. Iya. Nah itu tuh Keluar lebih notif. keluar Wah, notif. canggih banget ya. Contoh yang sudah berlaku di DAT, Niar Tawar. Misal ada yang bermasalah, notif keluar di HP. Oh. Makanya tahu nih yang ini rusak, yang ini butuh perbaikan. Jadi kalau udah otomatis tuh enaknya kiper lagi. Sorry, kalau Horti apa? Horti gardener Gardener. Nah. Gardener ini bisa lebih fokus ngeliatin sistem. tanamannya sehat atau enggak. Lebih fokus. Daripada ngerawatnya gitu. Tuh. Apakah ada proyek hortikultura yang paling berkesan dan berdampak signifikan bagi satwa maupun pengunjung? Nah, ini pertanyaan buat ya. Kira-kira ada nggak? Dampak yang paling berkesan. Yang berkesan. Yang kayak ini masterpiece gue banget nih. Oh, sama kalau anak-anak. masterpiece, Nah, mungkin preferensi ya. iya preferensi. Preferensi. Kalau Mas Bur gimana? Kalau saya tepian sungai, Ya teh. DAT, Riverbank. Oh, iya sih itu emang gawat sih, Itu keren banget. Pengaturannya itu full high tech lah di situ. Full high tech. Full high tech. Nggak main. Kalau di Komodo, biodom Papua Oh, yang di tengah. itu emang The best itu. the best banget, the best. Biodom Papua. Best, ya. Enggak sih, sebetulnya pasti ada yang lebih bagus ya. Cuman buat saya yang baru keliling beberapa lembaga konservasi, Nah,
biodom Papua. Komodo itu emang Iya. keren banget. Hmm. Mas Ibnu juga setuju. Setuju. Biodom ya. Setuju. Hmm. Kalau Taman Burung mah ini Taman atas Burung. Gua Bantimurung Banting Murung. Oh, yang di atas itu ya? atasnya. Ha. Iya. Itu tapi OTW itu di 2026 nanti. Oh, itu ongoing project. Ongoing, Oh, oke. Ongoing. Let's see what's coming ya. Iya. Menurut Mas Bo, Hmm. mungkin lebih ke Mas Bo sih ini ya. Iya. Nah, apa keterhubungan antara tanaman, satwa, dan manusia bisa menjadi pesan konservasi yang kuat? Apa ya? Karena saling bergantung mungkin kali ya. Mhm. Tanaman, satwa dan apa ya, manusia ya. Ya. Itu mereka saling bergantung tuh, saling menyediakan hidup. Tanaman menyediakan hidup bagi satwa, satwa menjaga regenerasi alam, manusia menjaga keduanya juga kan. Quote of the day. Oh. Quote of the day. Ntar saya tulis Mas Bu. Ntar saya masukin thumbnail. Thumbnail. Final question. Pertanyaan terakhir. Jika Mas Bo bisa menyampaikan satu pesan sederhana kepada generasi muda tentang pentingnya tanaman dan hortikultura dalam menjaga keseimbangan alam, apa pesan? Pesannya, tanaman itu fondasi. Tanaman itu Tanaman itu fondasi. Rawat satu, maka itu akan merawat masa depan. rawat itu, maka akan merawat masa depan. Ya. Mas Ibnu, kata-katanya Mas Ibnu. Kalau Kata-kata saya hari ini. Kata-kata hari ini Mas Ibnu kan Gen Z Mas Bo. Gen Z. Tanyanya harus beda. Terus belakangnya harus ada well. Ntar saya jadiin Cici. Ya deh. nah, jangan rusak lah. Kayak kita kan tanaman tuh kayak pendamping lah. Pendamping. Benar gak? Pendamping hidup. Iya. Iya. Kan kita juga butuh oksigen. Yo. Cakep. Oh. Yang masih suka merusak, Nah itu dia. ceramahin. Dramain harus itu. Ceramahin lah. Nah, sekian Sobat Degat podcast kali ini. Temanya hortikultura yang daging banget tuh ya. Sobat Degat, daging banget. Daging. Daging banget. Wagyu, asa lima. A5 wagyu. A5 wagyu. Kalau jadi daging ya. Oke, thank you Sobat Degat. See you on the next episode of podcast Jagat Satwa Nusantara. Jagat Satwa Nusantara. Lindungi satwa, Edukasi edukasi generasi. generasi.